Nah, jadi ini bisa dilepas terpisah. Nah, untuk holonya ini holo 19 kali 19 dengan panjang Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan GICC Sam. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baik teman-teman ya, untuk kesempatan ini kita bahas spesifikasi lengkapnya atau bahan-bahan dan juga ukuran untuk ketapel. Ini yang ketapel tanpa menggunakan bearing linear ya, seperti ini. Yang waktu itu video sebelumnya sudah pernah beberapa kali, sudah 3 kali kalau nggak salah, sudah 3 kali saya tes. Saya coba untuk master ikan dan luar biasa. Walaupun kalau kita bandingkan dengan senapan PCB, ya bukan bandingannya lah. Untuk ketapel kan untuk jarak-jarak dekat di saat-saat ikan lagi pada mabuk ya, lagi mubal. Untuk kita master itu teman-teman bisa tonton video sebelumnya di GICC Sam Channel. Langsung saja kita bahas satu persatu mulai dari bahan dan juga nanti untuk ukurannya. Yang sebelumnya, yang ini memang sedikit agak berat, tapi lebih enak untuk geser naik, untuk geser narik karetnya itu lebih gampang daripada yang ini. Kalau ini karena nggak ada bearing ya, cuma holo, jadi ya agak masih tetap enakan yang pakai bearing. Jadi untuk ketapel yang ini, itu kita hanya membutuhkan bahan holo 25 kali 25 dengan tebalnya 3 mili, kemudian holo aluminium 19 kali 19 tebalnya sama 3 mili, dan untuk yang holo 25 kali 25 itu kita bagi dua. Yang depan ini yang warna putih ini holo 25 kali 25 ya. Kemudian untuk dudukan grip sama dudukan trigger. Kemudian untuk pikat ini atau dudukan dari red dot atau teleskop. Ini jadi bisa dilepas ya. Sebentar, kita lepas dulu. Oke, jadi ini baut pengunci. Baut pengunci ketika kita dorong itu biar nggak kebablasan ya, walaupun di sini udah ada kunci teman-teman ya. Di sini kan ada kunci nih, tapi tetap di depan ini saya kasih kunci, kasih pembatas maksudnya. Nah, jadi ini bisa dilepas terpisah. Nah, ini seperti ini. Ini mungkin kalau kita kasih pegangan yang kuat gitu di bawah ya, ini bisa untuk ketapel tangan ini. Tapi berat. Karetnya harusnya satu biar nggak berat. Kita lanjutkan. Jadi ini holo. Yang pertama ini holo yang untuk paling depan ya, untuk dudukan ruler dan juga untuk dudukan pengait karet. Ini kita ukur. Jadi ini holo 25 kali 25, panjangnya 20 cm. Kemudian yang di depan untuk ruler ya, ini bahannya aluminium juga, aluminium strip ya. Ini tebalnya 6 mili, panjang 18, tebal 6 mili, lebarnya ini 32 mili. Dan ini kita baut, ada 4 baut. Ini baut L ya, baut L yang yang kayak payung itu. Jadi bautnya pendek banget. Karena ini bautnya pendek, makanya di sini saya baut 4 biar kuat. Nah, ini di dalam harus ngepres ya, karena ini nanti buat geser maju mundur ya.
Oke, kemudian yang belakang, bagian belakang ini sama, awalnya ini plat sama dengan plat yang depan. Ini plat aluminium tebal 6 mili dengan lebar 32, tapi kita bentuk, kita potong seperti ini. Nah, untuk panjangnya 16. Panjang 16 cm. Nah, ini kalau dibanding sebelumnya lebih kenceng ya, karena jarak dari pengait karet, jarak pengait karet dengan ruler itu jaraknya jauh. Kalau dibanding sebelumnya itu sangat jauh ya. Ini jaraknya 30 cm. Dan yang sebelumnya itu sebentar. Untuk jarak, nah ini yang sebelumnya, ini jaraknya cuma 20. Ini jaraknya cuma 20 teman-teman ya. Jadi jarak antara ruler sampai ke pengaitnya ini cuma 20. Nah, itu bisa nanti yang pakai bearing juga bisa kita bikin panjang seperti ini, tinggal nambah aja. Modelnya seperti ini teman-teman ya. Oke. Dan untuk teman-teman yang kesulitan misalkan mau bikin seperti ini, ya nggak perlulah istilahnya sama persis seperti ini, karena ini agak ribet ya kalau dibikin model begini ya. Terus yang bagian belakang ini aluminium siku tebal 6 mili, kita potong disesuaikan dengan lebarnya dari pengait ini ya, yang ke belakang ini. Misalkan teman-teman nggak mau ribet bentuk seperti ini, bisa bentuk yang lain seperti yang, jadi kalau ini simple bentuknya nggak seperti ini. Kalau ini ribet, bautnya banyak banget. Tuh bautnya yang atas itu ada 3 baut, nah yang dari samping ada 2. Terus untuk handle-nya ini, kalau nanti teman-teman bikin kalau ribet-ribet ya nggak usah seperti inilah, bikin aja seperti ini bisa, nggak apa-apa. Jadi begini, nanti misalkan ini dihilangin, yang merah ini dipasang lagi plat dari depan sini ke belakang. Nah, ini terserah panjangnya berapa, semakin panjang semakin bagus ya, jadi karetnya semakin panjang. Bagian bawah ini saya nggak bisa jelasin dengan detail ya. Ini kita biar teman-teman tahu aja, maksudnya bentuknya seperti ini, cara bautnya seperti ini. Kalau kita jelasin detailnya saya agak kesulitan karena kita bikin sendiri. Oke, nah untuk handle-nya ini bekas ketapel tangan teman-teman, saya potong. Bekas ketapel kita beli, kalau nggak salah waktu itu beli 20.000 ya. 20.000 itu saya potong, saya ambil pegangannya ini, saya pasang di baut di sini nih. Nah, ini baut nembus ke sini. Untuk dudukan yang hitam ini aluminium sisaan dari as tengahnya ini ya. Ini as tengahnya kan ada sisa beberapa, itu saya potong, saya manfaatkan untuk dudukan penguat atau dudukan plat yang merah ini ya, 2 merah ini ya. Jadi ini platnya yang kotak holonya ini yang dipotong ini, kita potong seperti ini, kita baut, ada 3 baut, 1, 2, 3. Nah, ada 3 baut ditempel dibaut ke holo yang 25x25. Nah, atasnya baru kita taruh yang merah ini, kita baut ke bawah. Nah, untuk biar lebih kuat lagi bawahnya, itu saya kasih baut lagi. Ini selain untuk penguat dari dudukan handle-nya ini juga penguat untuk pengait karetnya. Jadi ini baut yang hitam ini nembus ke atas. Nah, ini tengah. Dan rata-rata semua bautnya M4 ya. Untuk kuncian, saya nggak bisa jelasin nih kunciannya seperti apa. Teman-teman bisa lihat videonya, biarkan gambar yang berbicara ya. Jadi kunciannya sebenarnya sangat simpel.
ya kayak jepitan lah, kayak jepitan jemuran itu sama, cuman hanya setengahnya gitu. Jadi ini jepitan ini plat sama aluminium, terus yang dalam ini buat dudukan, kan ada pernya nih, ada per sama as. Buat dudukannya ini sama, kita gunakan sisaan ini kita belah, sisaan yang 19 kali 19 ya, itu saya belah. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian yang depan ini dudukan rel pancing atau biasanya untuk casting ya, rel casting. Oke, ini berarti udah lengkap semua ya, udah jelas. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ribet mau bikin seperti ini ya nggak usah seperti ini, nggak masalah. Ini yang depan ini dibikin kayak begini juga nggak masalah, juga bagus juga kuat, nggak ngaruh lah. Cuma ini cuma penampilan aja ya, lebih agak gimana ya. Oke, ini yang depan udah, kita bahas yang belakang. Ini tadi panjangnya 20 teman-teman ya, untuk yang putihnya ini. Dan panjang dari ruler ke, kita ulang lagi, dari ruler ke pengaitnya itu 30 cm. Nggak kelihatan, 30 cm. Oke, kemudian kita bahas yang bagian belakang dan asnya. Ini asnya kita gunakan aluminium hollow dengan ukuran 19 kali 19, tebal 3 mili. Kemudian yang belakang, ini yang belakang udah paten ya, jadi nggak bisa digeser karena ukurannya juga sangat ngepres antara kedua hollow ini, hollow 19 sama hollow 25 kali 25, ini udah benar-benar ngepres. Jadi ini sisa kita beli, kan belinya saya 1 meter ya, yang 25 kali 25, satunya buat ini. Nah yang kita potong buat ini sama ukurannya 25 kali 25, tebal 3 mili. Kita masukkan itu benar-benar ngepres teman-teman nih. Jadi kalau kita yang depan tadi kita geser itu nyaman, nggak oblak. Oke ya, untuk dudukannya udah. Jadi nih untuk asnya kita pakai ukuran 19 kali 19 dengan tebal 3 mili. Nah, untuk panjangnya, untuk panjang total as tengahnya aluminium hollow 19 kali 19 dengan panjang 72, panjang 72 cm. Oke. Kemudian tadi yang ini sudah kita jelaskan, untuk hollow yang ini sama, ini hollow 25 kali 25 dengan tebal 3 mili, panjangnya 16 cm. Kemudian yang atas untuk dudukan Picatinny atau dudukan redot itu panjangnya 8 cm. Kemudian ini cowakan, bagian cowakannya 5 cm. Oke ya, dan ini cukup gampang bikinnya. Jadi hollow yang 25 kali 25 kita potong sesuai ukuran tadi, baru kita hollow yang ini kita masukkan. Setelah itu kita baut dulu, kita baut kunci. Nah, kita kunci di sini dulu, baru kita bikin lubang untuk triggernya ya. Akan trigger ada 4 baut dan pelatuknya. Jadi setelah ini semua terpasang, kita tinggal baut triggernya. Ini sudah kenceng ya. Kemudian ditambah lagi baut yang ini dari atas ke bawah, ini nembus ke bawah bautnya. Nah, oke. Saya yakin teman-teman mudah ini bikinnya. Jadi nggak perlu alat yang macam-macam, ini cukup dengan gergaji sama gerenda sama apalagi kikir mungkin ya, bor kikir dan tapping ya buat bikin drat M4 teman-teman ya, semua dratnya M4. Oke, kalau untuk end grip
itu saya beli online kalau nggak salah, kalau nggak 65 ya 85, itu banyak dijual di online ini. Dan untuk trigger kita beli baru itu harus kita setting karena dari bawaannya itu jauh banget, bahkan sampai kita pentok begini dia belum kebuka. Jadi ini trigger juga sudah saya setting. Nah sebentar, sudah saya setting nih triggernya ya. Jadi ini dipencet sesuai dengan keinginan saya seberapa dia harus lepas passernya ini. Tuh. Nah, segini udah lepas nih. Tak, udah lepas. Tak. Oke ya, untuk cara setting triggernya nanti kita bahas lagi deh. Oke, ini sudah lengkap ya untuk ukuran-ukurannya. Ini alatnya. Bahannya ini apa yang sudah jadi ini. Jadi ini bagian depan untuk pegasnya, sistem pegasnya, dan ini untuk asnya ya, as kotak. Kita lanjutkan teman-teman, tadi azan. Jadi sudah lengkap semua ya. Oh ini ada yang lupa. Untuk rulernya, ini rulernya sangat bagus ini. Ini untuk rulernya bagus teman-teman. Jadi ininya lebar, U-nya ini lebar. Walaupun diameternya ini cuma 40, cuman dalamnya ini lebar. Jadi kita isi karet sebesar apapun dia masih bisa dan nggak gampang lepas. Dan ini pakai bearing, dalamnya itu ada satu bearing dan benar-benar sangat kuat, ringan. Harga 85.000 satu. Jadi kalau teman-teman mau bikin ketapel seperti ini, kalau bisa cari bearing yang murah deh, maksudnya biar lebih irit juga, karena ini terlalu mahal ya, 85.000 satunya ini ya. Tapi memang bagus, cuma kan ya mungkin teman-teman bisa nemu bearing yang lebih murah, lebih bagus juga. Nanti coba saya ikut beli yang murah. Dan ini cekungannya itu benar-benar U ya, benar-benar U cekung. Jadi dia benar-benar bisa menyesuaikan karet ini di posisi tengah. Jadi nggak ke samping, ke atas, ke bawah. Oke, dari ruler sudah. Ke plat aluminium, plat strip aluminium tebal 6 mili. Kemudian ini holo ukuran 25 x 25 tebal 3 mili. Kemudian yang belakang ini sama. Plat strip tebal 6 mili. Kemudian yang paling belakang untuk pengait karet itu kita gunakan aluminium L, kita potong sesuai ukuran lebarnya ini ya, sesuai dengan lebarnya ini. Dan kita lubang 2 ini supaya saya bisa pakai 2 karet. Kemudian di sini kita kasih coakan, itu memudahkan kita melepas dan memasang karetnya. Oke ya, nih kalau kita lihat dari belakang seperti ini. Ini saya nggak bisa jelasin benar-benar detail, teman-teman bisa lihat sendiri penampakannya. Jadi kalau mau bikin itu gampang. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, untuk dudukan rel juga, relnya mana tadi ya? Wah, relnya nggak ada. Untuk dudukan relnya ini harganya murah, cuma 15.000. Kita buka, baru tutup, kita kunci. Ini banyak di toko-toko pancing, banyak. Oke, kita masukkan teman-teman. Untuk memasukkan, ini kan mentok ya, mentok karena kunci ini nggak ditekan. Jadi kalau pertama kita masukkan itu kita harus buka. Nah, oke, baru bisa masuk. Kita tarik. Ini kuncinya akan ngunci otomatis ya. Coba kita tarik, seret, tak. Nah, ini enak teman-teman. Jadi kalau ada karetnya ke tegang begini ya, itu kita cancel juga nggak bisa. Kita harus tarik ke depan dulu, tak, pencet, nah baru bisa di cancel. Misalkan mau nembak ikannya tenggelam atau gimana. Oke, ini sudah lengkap semua. Bentuknya seperti ini.
Coba teman-teman ya, tapi pakai satu karet aja karena ini di dalam ruangan takutnya lepas apa gimana. Kalau lepas sih nggak aman, cuman kita biar lebih ringan aja nariknya. Oke ya, untuk diingat kalau misalkan relnya itu naruhnya di bawah, berarti sujen ini menghadap ke atas dengan benang lewat bawahnya ya. Kalau misalkan relnya nanti dipasang di atas, berarti sujennya ini menghadapnya ke bawah. Oke, coba kita tarik, kita pasang. Masangnya pun juga cukup mudah. Nah, oke, kita tarik. Oke, kalau cancel jangan sampai megang trigger ya, pokoknya jangan sampai megang trigger. Kita dorong ke depan dulu, tek, kita pencet, tek, nah udah balik dia. Oke ya, sekali lagi. Nah, dia ngunci sendiri. Kita cancel, ke depan dulu, pencet, baru. Nah, oke. Ini lumayan teman-teman ya, lebih ringan dari yang sebelumnya yang menggunakan bearing linear, karena ya cuma begini. Dan saya yakin teman-teman pasti bisa bikin seperti ini karena sangat mudah, nggak membutuhkan alat yang aneh-aneh lah. Oke, dan saran aja buat teman-teman, kalau mau bikin yang seperti ini, kalau misalkan ribet bikin yang bentuknya seperti ini, teman-teman bisa bikin yang depan itu seperti ini ya. Oke, dan untuk panjang ke belakangnya ini terserah teman-teman, tapi jangan sampai panjang-panjang, maksimal 30 lah, 30 cm itu udah cukup. Powernya juga udah dapat cukup. Oke, ini aja ya, kita gambar, maksudnya teman-teman biar gampang diingat. Panjangnya ini tadi berapa, terus yang depan berapa, panjang dari sini ke berapa, yang belakang berapa. Ini saya tulis aja di tulisan nanti biar teman-teman gampang ngingetnya ya, atau mungkin nanti silahkan di screenshot kalau misalkan mau bikin seperti ini. Oke. Ngopi dulu masih ngopi. Tadi belum ada kopinya. Oke teman-teman, langsung kita gambar aja deh. Maksudnya teman-teman biar gampang mengingatnya ya. Supaya lebih gampang diingat teman-teman ya, saya gambar ya, coret-coretan. Jadi ini bisa di screenshot dulu, tulisannya nggak jelas. Oke, ini bisa untuk holonya. Ini holo 19 x 19 dengan panjang 72 cm. Total panjangnya ini 72 cm. Oke ya, holo aluminium 19 x 19 panjang 72 cm dengan tebal 3 mili. Oke. Nah, bagian belakang ini holo 25, panjangnya 16 cm, holo aluminium 25 x 25, tebalnya 3 mili. Ini yang bagian ini ya. Kemudian yang atas ini sama, holo aluminium 25 x 25, tebal 3 mili dengan diameternya begini, dengan ukurannya ini. Yang bawah coakan ini 4,5 cm. Nah, yang atas itu 8 cm, 25 x 25, tebal 3 mili. Oke, nah ini nanti yang atas, bagian atas ini tinggal kita beli Picatinny ya untuk dudukan redot. Kita tempel di sini, nanti kita baut. Oke, ini sudah jelas. Ini gripnya beli murah di online, banyak yang jual. Nah, yang bagian depan ini plat panjangnya 13 cm, plat aluminium panjang 13 cm, tebal 6 mili. Lebarnya 32 mili. Ini untuk plat ini ya. Ini kita baut 4 baut. Kemudian rollernya, ini roller, diameter rollernya itu 40 cm, 40 mili. Kemudian kita lanjutkan aluminium yang ini panjangnya 20 cm,
aluminium hollow 25x25, tebal 3 mili, panjangnya 20 cm. Ini untuk ini ya. Kemudian untuk yang ini, bagian ini, total panjang dari sini ke sini itu 17 cm. Ini sama bahannya dengan ini sama, cuma kita potong begini. Plat aluminium strip tebal 6 mili, panjang di sini dari sini ke sini itu 17 cm. Oke, jadi total panjang dari ruler sampai dengan pengait karet itu 30 cm. Oke, sudah cukup teman-teman ya. Mungkin bisa di screenshot walaupun tulisannya nggak begitu jelas. Oke, terima kasih teman-teman ya. Itulah tadi spesifikasi lengkapnya untuk ketapel yang menggunakan aluminium hollow, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video berikutnya, tetap di GICC Sam Channel.